Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengkaji bahasa Al-Qur'an, baik dari sisi nahwu, grammarnya atau sorofnya, strukturnya, sehingga akan mempermudah pemahaman dan memahami bahasa Al-Quran. Sebelum kita mengkaji bahasa Al-Quran, surat An-Nas, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Ini berbasis Madaniyah atau surat yang diturunkan di kota Madinah. Langsung saja mari kita pelajari surat An-Nas ya. Saya ambil pen dulu. Ayat yang pertama berbunyi Qul. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Ini kalau dilihat kata qul ini dari bahasa Arab, qala yaqulu qul, itu adalah fi'il amar. Jadi qul adalah fi'il amar dari kata qala yaqulu, berkata, menjadi qul. Katakanlah. Jadi qul itu fi'il amar mabni yang akhirnya tetap mabni pada sukun. Tidak boleh qulu, quli, atau qula. Jadi qul itu tetap harokatnya sukun. Qul fi'il amar itu mempunyai fa'il atau subjek. Fa'ilnya itu domir ya, domir kata ganti yang tersimpan, yang dikirakan maknanya anta. Jadi qul ini menggunakan maknanya anta. Makna kalau dimaknai katakanlah wahai Muhammad ya, ini karena perintah dari Allah pada Nabi Muhammad untuk apa? A'udzu ya. Aza ya'udzu, ana a'udzu. Qul a'udzu. Ana a'udzu. Jadi itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu'un yang dibaca rafa dengan dhammah. Katakanlah wahai Muhammad, saya berlindung. Jadi a'udzu itu saya berlindung. Bi, ini bi itu huruf jar. Bi rabbi. Aslinya bi bin nasi, itu aslinya adalah Rabbun nasi. Ini susunan mudhaf Anas plus mudhaf ilaih, atau dua kata bergabung menjadi satu yang memiliki makna satu. Tuhan sendiri, manusia sendiri, kalau digabungkan menjadi Tuhannya manusia. Bihul huruf jar, Robbi, bi Robbi. Asli kan Robbun nas, masuk bi Robbi. Robbi ini ismun majrurun bil ba'i, atau isim majrur dengan ba ya. Dan dia kedudukannya sebagai mudhaf. Nah, itu mudhaf ini ya.
Jadi Robi itu majrurun dengan ba dan dia sebagai mudhof. Anasi ini mudhof ilaih. Anasi mudhof ilaih wa ala, dan tanda jernya yaitu kasroh. Robi tadi majrur dan dia sebagai mudhof dimajrurkan dengan ba maka tandanya kasroh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, saya berlindung kepada Tuhannya manusia. Itu ya. Malikin nas. Malikin nasi. Malikin nas itu juga mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Sebentar, ini penghapusnya kertas dulu. Mudhof ilaih. Dan dia kedudukannya sebagai badal, pengganti dari Rabbin nas ini. Maka Malikin nas, Tuhannya atau rajanya, penguasanya manusia. Saya berlindung kepada Tuhannya manusia atau Allah yang maha melindungi merawat manusia. Siapa? Maksudnya apa? Siapa? Yaitu Malikin nas, penguasa, rajanya manusia. Badal itu pengganti ya. Badal itu pengganti. Ini badal mutobik yang sesuai ya. Mutobik, badal yang mutobik. Badal itu sebagai kata untuk memperjelas, memperkuat mubdal minhunya, yaitu kata Robin. Jadi memperkuat kata ini. Tuhannya manusia ya apa? Yaitu ya rajanya manusia kan gitu. Zat yang maha apa? Melindungi merawat manusia ya itu Tuhan apa? Penguasanya manusia. Jadi itu sebagai badal. Ada ulama yang lain sebagai sifat. Artinya saya berlindung pada Tuhannya manusia yang menjadi raja manusia atau yang rajanya manusia. Tapi mayoritas dikatakan sebagai badal. Termasuk ilahinas ini juga badal ya. Ilahinasi. Di keduanya ini badal. Badal mutobik dari Rabbin nas. Ada yang dimaknai ilahin juga badal dari maliki. Badal ya. Sebagai tadi, badal itu harus mengikuti mubdal minhunya ya. Robi, maliki, ilahi, maka kalau dia jer, ya harus jer kasroh gitu. Rajanya manusia yaitu siapa? Ilahinas, sesembahan, Tuhannya atau zat yang harus disembah, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannasi. Min itu huruf jar. Syarri itu sama tadi, mudhof dan mudhof ilaih. Min ini mudhof dibaca majrur, tandanya kasroh ini. Al waswasi ini mudhof ilaih, tandanya kasroh. Atau tadi gabungan dua kata yang memiliki makna satu arti atau satu makna. Al khonasi ini sifat atau naat atau sifat. Sifatnya siapa? Al waswasi. Jadi min syarril waswasi ini masih ada hubungannya dengan qul a'u, berlindung kepada Tuhannya manusia. Dari apa? Dari kejahatan bisikan setan. Al waswas itu bisikan setan. Al khonas yang. Nah, naat atau sifat ini mesti yang. Al waswas itu jadi man'utnya atau yang disifati dari kejahatan bisikan manusia yang tersembunyi ya. Maka ini dibaca isim majrur, kemasukan huruf jar min. Al waswasi ini mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu dibaca jar atau ya majrur
Al-khonasi ini sifat. Sifat itu harus mengikuti man'utnya. Nah, kalau man'utnya itu jar, ya ini dibaca jar ya. Kasroh, kasroh. Alladzi yuwaswisu. Alladzi. Alladzi ini isim mausul. Isim yang digunakan untuk menghubungkan. Yang dia menjadi penjelas nanti, atau nanti di sini sebagai sifat yang kedua dari al-waswas. Ini sifat satu, al-khonas. Alladzi ini sifat yang kedua. Jadi bisikan setan yang tersembunyi yang yuwaswisu, waswasa, yuwaswisu fi'il mudhari. Marfu'un ya, dibaca rofa tandanya dhamma, kayak tadi a'udzu. Yang membisikkan kejahatan ya, membisikkan setan artinya. Dari Yang membisikkan kejahatan fi huruf jar fi sudurin nas. Nah, ini dibaca isim majrur, tandanya kasroh. Sudurin nas ini juga susunan mudhof ilaih. Sudurin nas. Nah, mudhof ilaih pasti dibaca jar ya. Tandanya di sini kasroh karena dia mufrad. Yang membisikkan kejahatan di dalam hati dada manusia, begitu, dalam dada soduroni, sudur itu jamak taksir ya. Yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Minal jinnati, minal ini huruf jar ya. Al jinnati isim majrur yang tandanya kasroh. Minallahi, minal jinnati, minal insani, minal malaikat. Ini isim majrur, ada pasangan ya, jar dan majrur. Ini jar, huruf jar, ini majrur, mana dengan kasroh. Wah, ini huruf ataf, kata penghubung ya. Wanasi. Ini maktuf pada jinnah atau. Kalau di sini jar, dan di sini ikut ya. Waw itu huruf ataf penghubung. Jadi yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia siapa? Yaitu golongan dari golongan jin dan manusia. Gitu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pemahaman dari an-nata'ij al-Qur'aniyah, nilai-nilai Quran yang dapat kita peroleh dari surat An-Nas ini. Yang pertama, mari kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita minta perlindungan pada yang lain, hakikatnya kita harus dalam keyakinan itu kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Bagaimanapun bentuknya, bagaimana situasi kondisinya. Lah, dalam konteks yang kedua, ketika ada kejahatan, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dari kejahatan atau bisikan setan ya. Bisikan setan yang tersembunyi ya. Artinya yang kedua ini minta perlindungan dari kejahatan setan yang tersembunyi. Nah, kejahatan setan yang tersembunyi itu siapa? Dari golongan jin dan manusia, yang mana setan ini selalu membisikkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menjerumuskan. Jadi memang ada yang kelihatan, ada yang tidak. Nah, yang tidak kelihatan itu baru bisa jin itu. Dan yang kelihatan justru manusia itu sebagai al-waswas al-khannas yang selalu membisikkan kejahatan. Jadi bisa jadi manusia itu adalah teman kita sendiri, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. Itu selalu membisikkan kejahatan. Bahkan sampai suami istri, anak juga
membisikkan kejahatan-kejahatan, itu bisa jadi. Maka semuanya itu harus kita mintakan perlindungan dari Allah pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan siapapun yang datang. Itu baik dari jin manusia. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.